Mungkin ada beberapa orang yang tipenya bakal lebih produktif kalau sendiri, tapi ada beberapa orang yang kayaknya bakal lebih semangat kalau bareng-bareng. Jadi cari support system kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vanili. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai sesi bincang-bincang skripsi bersama salah satu dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ibu Musfiah Saidah. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Halo Kak Hilya, baik alhamdulillah, senang sekali bisa bermain di FA, terus ketemu sama teman-teman dari Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, alhamdulillah. Sobat Family, pada hari ini kita akan bincang-bincang skripsi seputar tips dan trik menulis skripsi. Kemudian kapan nih waktu yang pas untuk memulai skripsi? Selanjutnya kita juga pengen tahu apakah skripsi itu sebetulnya bisa dihilangkan atau tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas pada sesi bincang-bincang hari ini. Mungkin pertanyaan pertama dari aku terkait skripsi nih ya Kak, Bu. Skripsi yang baik itu sebetulnya adalah skripsi yang dimulai di waktu kapan sih? Karena banyak banget nih mahasiswa yang pengen curi start, Bu. Dari awal semester udah menyiapkan skripsinya. Nah, kalau menurut Bu Vivi sendiri bagaimana, Bu? Oke, boleh Kak Hilya? Iya, boleh. Kak Hilya. Oke, karena kita ngomongin skripsi, maka kita bikin segmen ini serba-serbi skripsi. Gitu kali ya. Jadi kenapa harus dibikin kayak gitu, Kak? Karena kalau orang tuh udah dengar kata skripsi, itu momoknya langsung kayak serem gitu. Padahal skripsi itu bisa loh kita bikin jadi kayak lebih asik gitu. Nah, pertanyaan pertamanya kan udah menusuk banget ya. Sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk memulai skripsi? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kapan, kalau misalnya teman-teman mungkin ngikutin, konten-konten saya, itu kan ada banyak banget konten yang bicara tentang kisah-kisah mahasiswa skripsian. Ada CT, dia di story-nya itu, skripsi dari semester 1. Ada juga terakhir tuh dari semester 4. Ada juga yang kalau misalnya realnya kan dari semester 7 gitu ya. Nah, waktu itu sebenarnya kan yang nge-setting itu kan mahasiswa. Jadi kapan pun mereka mau start ya boleh gitu. Asalkan mereka tahu ketika mereka mau mulai, mereka itu harus punya apa. Nah, kalau kita mulai dari semester 1 kan kekurangannya belum belajar Maplit, Kak. Iya. Udah gitu kan belum juga kenal, mata kuliah. Jadi khawatirnya nanti malah bingung mau ngapain gitu. Terus kalau misalnya di semester 4 pun sama, belum tentu udah dapat Maplit. Sedangkan Maplit itu kan menjadi salah satu, core ketika kita bikin bab 3-nya skripsi yang metodologi. Jadi pertanyaannya kapan? Ya bisa kapan aja, tetapi yang membedakan adalah ketika waktu dikerjakan, apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya di semester 1, oke kalian udah semangat banget nih mau mikirin skripsi. Nah kalau kayak gitu, waktunya adalah untuk baca. Mungkin semester 1 itu semangat ngerjain skripsi karena pengen punya target misal lulus 3,5 tahun gitu kali ya Kak, kan kayak ambisi-ambisi anak SMA gitu kan kayaknya, mungkin mereka pengen lulusnya tuh tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Tapi jangan lupa, kita kan semakin kita ngegas, kan kadang semakin capek dan bensinnya khawatirnya cepet habis gitu. Jadi menurutku, nikmatilah masa semester per semester tuh untuk melakukan bukan mulai penulisan, tapi mulai persiapan itu kayak yang harus di-highlight ya. Jadi bukan berarti semester 1 bikin bab 1, terus semester 2 bikin bab 2 gitu. Khawatirnya karena terlalu terburu-buru, jadi nanti latar belakang, teori-teorinya tuh malah nggak terlalu relevan karena mereka belum dapet mata kuliahnya, misalnya gitu. Jadi yang dimulai itu persiapannya ya Kak, justru bukan mulai langsung nulis skripsinya? Betul, kenapa? Karena kalau misalnya mulai nulis, itu kan kayak mereka tuh belum dapet tuh teorinya, metodologinya. Jadi kalau misalnya mulai terlalu early, kayak di semester 1, semester 2, khawatirnya malah nggak pas gitu. Terus sebenarnya bisa juga nih teman-teman mulai dari semester 5, semester 6 itu kan udah mulai terpapar tuh dengan metodologi penelitian, mulai kenal beberapa teori, mulai tahu interest-nya kemana gitu. Jadi sebenarnya pressure point-nya adalah jangan mulai kayak di semester 8 akhir, atau mungkin ditunda-tunda. Karena khawatirnya gini, kalau semakin kita menunda, nanti ngelihat teman-teman yang udah hampir selesai kan jadi memberikan tekanan ya gitu. Jadi mulailah di waktu ketika kalian udah punya kesiapan, terus udah tahu juga mau nulis apa, tapi terkait penulisan ya mulai dari kapan pun tuh boleh, gitu.
Jadi buat teman-teman nih yang udah kepikiran pengen nulis skripsi dan menyelesaikan kuliah dalam waktu cepat, boleh disiasati dengan menuliskan ide skripsi dulu ya, dari Betul. awal semester gitu. Karena banyak dari kita yang belum mendapatkan mata kuliah metodologi nih Mhm. teman-teman. Sehingga yang harus kita siapkan dari awal adalah idenya dulu. Kemudian sering-seringlah ketemu dengan dosen juga bisa untuk sharing-sharing, betul gitu ya, Bu? Selanjutnya mungkin kita pengen bertanya nih, terkait skripsi. Tadi kan kita sudah tahu waktu terbaik untuk menulis skripsi, yaitu dengan memulai mencari ide dari semester 1 sudah bisa ya. Mmm. Selanjutnya kita penasaran juga nih, Bu. Sebetulnya di mata dosen, skripsi yang minim revisi itu yang kayak gimana sih, Bu? Sebenarnya kalau bisa bicara tuh konteksnya saya sebagai dosen pembimbing atau bahkan dosen penguji, itu jadi sebuah, template ya ketika kita baca skripsi pertama kali atau proposal, kita tuh akan baca di latar belakang dan mencari masalahnya tuh apa. Jadi kayak sebenarnya yang disukain atau minim revisi itu yang akan gimana, ketika mereka bisa menceritakan atau menjelaskan masalah penelitiannya dengan jelas. Karena misalnya gini, kita mau neliti, tapi buat kita itu penting, tapi itu cuma buat kita itu penting. Jadi kan kalau kita bicara masalah kan kesenjangan ya antara harapan dengan realita. Nah, ketika dia bisa menceritakan masalah itu dengan clear, ditambah dengan data-data yang relevan, akhirnya kan nggak cuma berhenti di subjektivitas, tapi benar-benar menjadi sebuah fenomena dan masalah. Ini sih sebenarnya yang membuat akhirnya skripsi jadi menarik. Yang kedua yang gak kalah penting adalah ketika mereka tuh bisa melengkapi dengan mungkin teori atau konsep yang sesuai. Karena sering banget misalnya masalahnya udah bagus, tapi teorinya nggak pas, sehingga dianalisanya jadi nggak tepat, padahal sayang banget tuh masalahnya udah menarik. Berikutnya, sering banget kita tuh kayak alergi gitu loh, Hil. Jadi misalnya, "Ah, aku nggak suka hitung-hitungan, aku nggak mau pakai kuanti ah," gitu. Atau mungkin sebaliknya, "Nggak suka ah sama, eee, cerita-cerita panjang, aku nggak bisa nulis panjang-panjang, maunya, jadi nggak cocok sama kuali," gitu. Kayak gitu tuh kan kadang jadi apa ya, jadi bisa dibilang hambatan atau bisa juga cara kita mengidentifikasi kemampuan diri. Tapi sebenarnya kalau kita bikin skripsi, disesuaikan dulu nih misalnya, oh ternyata masalahnya ini memang cocoknya buat kuanti gitu. Jadi jangan, ah masalahnya sebenarnya kuanti banget tapi karena dia nggak bisa SPSS atau dia nggak bisa kuanti, dipaksa jadi kuali. Nah itu sebenarnya agak bahaya. Jadi pastikan antara latar belakang, terus antara teori, metode tuh dia satu jalan. Jadi jangan sampai itu malah berpisah. Terus yang gak kalah penting, dalam skripsi itu yang disukai adalah kesimpulannya itu menjawab rumusan masalah. Sering kan kita kayak masalahnya apa, terus kesimpulannya ke mana-mana gitu. Kalau kita dulu skripsian tentang apa? Kalau aku dulu tentang bibliometrik, Bu. Itu kan menarik juga kan, artinya kan pakai alat kan, ada tools-nya kan, yang masalahnya apa? Masalahnya, mencari gap penelitian atau tahun-tahun penelitian yang jarang sekali mempublikasi penelitian seputar biblioterapi Al-Qur'an. Masya Allah. Nah artinya apa? Ketika Hilal bilang bibliometri, kita kan jadi belajar nih, oh ternyata riset tuh nggak berhenti antara kuanti, kuali, SPSS, studi kasus, fenomenologi, tapi banyak banget ide penelitian yang sekarang tuh kita bisa kaji. Nah itu kekuatannya di mana? Kekuatannya di ketika kita mulai membaca. Maka tadi saya bilang, ketika semester 1, semester 4, semester berapapun itu udah mau semangat ngerjain skripsi, mulailah di reading course, dibaca, di persiapan. Nanti penulisannya akan mengikuti ketika kita semua tuh amunisinya udah siap, tuh. Oh gitu ya, Bu. Jadi sebetulnya metode yang kita pilih itu harus disesuaikan dengan satu passion kita. Betul. Kemudian selanjutnya tema penelitian kita. Iya. Jadi, teman-teman atau mungkin, dosen yang ada kadang yang memaksakan mahasiswa mungkin, Kak, "Kamu harusnya kuanti, kamu harusnya kuali." Terkadang untuk memenuhi ekspektasi. Ih masa sih? Terkadang ada Oh yang gitu. gitu, Bu. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa metode yang dipilih harus yang disukai dan bisa Nah. diselesaikan gitu ya, Bu. Jadi, tadi ya teman-teman famili, sobat famili, beberapa tips skripsi minim revisi yaitu yang pertama, latar belakangnya harus dibuat sebaik mungkin, kemudian dibuka dengan kalimat yang menarik, dengan masalah yang fenomenal dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yakni teori. Teori yang dipilih apakah relevan dengan topik penelitian kalian, dan yang terakhir adalah tadi terkait, metodologi, coba disesuaikan dengan
tema penelitian kalian juga. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu. Ini sebetulnya pemikiran random aja, dan semua mahasiswa mungkin pernah kepikiran ya. Apa tuh? Kira-kira skripsi itu bisa dihilangkan nggak sih di dunia ini? Skripsi bisa dihilangkan atau enggak? Sebenarnya kalau bicara tentang skripsi bisa dihilangkan, udah ada beberapa opsi kelulusan tanpa skripsi. Mungkin teman-teman juga udah sering denger gitu ya, misalnya pakai jurnal, project, ataupun opsi-opsi lainnya dalam sebuah fakultas atau jurusan. Tapi balik lagi kebijakan kampusnya, sudah memperbolehkan atau belum. Tapi yang pengen saya bilang, kalau emang kebijakannya sudah ada, teman-teman kan tidak harus terpaksa bikin skripsi ya. Ketika kalian memang tidak suka menulis skripsi, terus ada opportunity untuk mengganti itu dengan yang lain, ya udah ambil opsi yang lain, misalnya dengan menulis jurnal. Kan kalau jurnal halamannya tidak lebih banyak dari skripsi gitu. Tapi teman-teman juga harus sadar kalau namanya jurnal pun dia penelitian, jadi teman-teman tetap harus meneliti dan menulis, bedanya mungkin halamannya jadi lebih ringkas gitu. Terus ada, proses submit, proses publikasi yang juga butuh waktu. Jadi ketika kalian mencari opsi lain untuk tidak skripsian, kalian juga harus memahami apa konsekuensinya. Misalnya tadi jurnal atau mungkin project gitu. Misalnya ada project jurnalis foto atau project bikin bisnis plan atau apapun itu gitu. Itu kan berarti kan ada hal lain yang kalian kerjakan, nggak serta-merta, "Oh ya udahlah nggak skripsian berarti udah nggak ngerjain apa-apa," nggak kan. Berarti kan ada yang kamu tinggalkan, tapi ada juga hal baru yang harus kamu kerjakan. Jadi kalau emang kalian nggak suka skripsi dan punya opsi lain, ya silahkan. Tapi jika memang ternyata opsi lainnya tidak mampu dilakukan, ya mau nggak mau harus balik ke skripsi gitu. Oke. Jadi jawabannya berkemungkinan ya, Iya, tergantung kebijakan. tergantung kebijakan dari kampus teman-teman gitu. Ada beberapa kampus yang sekarang sudah menerapkan sistem publikasi jurnal untuk pengganti skripsi. Nah, tapi jangan lupa bahwa keduanya adalah sama-sama tulisan ilmiah. Betul. Jadi hanya beda format saja gitu ya, Bu, di publikasi jurnal, sedikit halamannya tetapi sebetulnya metode dan, lain-lainnya juga hampir sama dengan skripsi gitu. Bedanya hanya di jumlah halaman dan kata-kata yang dituangkan saja mungkin ya, kalau di skripsi lebih banyak sedangkan di jurnal itu cukup sedikit. Betul. Oke, untuk penutup nih, Bu, terakhir, bagaimana sih, tips atau semangat nih buat para mahasiswa yang merasa lagi stuck banget sama skripsinya? Oke. Motivasi dari Ibu seperti apa? Buat teman-teman mahasiswa yang benar-benar lagi stuck banget sama penelitiannya atau sama skripsinya, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Pertama, kalau stuck kamu disebabkan karena pembimbingnya hilang atau pembimbingnya tidak bisa dihubungi, jangan ragu untuk menghubunginya kembali. Kadang kan sering banget misalnya di chat sekali terus nggak dibales, akhirnya nggak mau bimbingan atau akhirnya ya udahlah nggak dibales gitu. Kita harus menyadari bahwa dosen itu punya beberapa kegiatan. Jadi mungkin saat itu husnuzonnya tidak sempat terbalas. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kembali, tapi bukan berarti menteror ya Hil, kayak pagi di chat nggak bales, siang udah ngechat lagi gitu, itu hati-hati. Dan perhatikan perhatikan juga jam sama harinya. Jangan, ih mungkin kalau hari biasa dia sibuk, aku chatnya weekend, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi chatlah di jam kerja. Kedua, kalau misalnya ternyata stuck kamu disebabkan karena ngerasa tertinggal sama teman-temannya, kalian kayak butuh nyari support system. Jadi misalnya kamu bareng sama sahabat, skripsian yuk, kayak ngerjain bareng. Mungkin ada beberapa orang yang tipenya bakal lebih produktif kalau sendiri, tapi ada beberapa orang yang kayaknya bakal lebih semangat kalau bareng-bareng. Jadi cari support system kamu. Ketiga, sering banget saya bilang kalau kita mau mulai bikin skripsi, mulailah dengan membuat outline-nya. Jadi ketika kita stuck, kita nggak akan baca dari awal, tapi kita akan melihat dulu, outline aku tuh gimana sih, sehingga kita tahu nih kemarin kita udah nyampe mana dan ketika mau maju lagi kita harus dari mana. Nah, kurang lebih 3 itu dan kita tutup dengan yang keempat adalah tentunya minta doa ya. Karena saya ngerasa banget semua hal itu kan digerakkan ya. Kayak mungkin pembimbingnya akhirnya mau tanda tangan, pembimbingnya mau bimbingan, terus penguji semuanya dimudahkan itu kan karena doa-doa yang bergerak. Jadi jangan lupa minta doa dan ridho sama orang tua, sama dosen, sama semuanya tuh kita kalau sama siapa aja, "Doain dong semoga skripsinya cepat selesai," gitu. Jadi jangan ragu untuk
minta doa sama siapapun. Gitu Kak Hilya. Oke, Masya Allah tipsnya sangat bermanfaat dan relate banget nih Bu sama mahasiswa. Semester akhir terutama ya, karena banyak banget yang ngerasa stuck tadi permasalahannya karena dosen juga, Hmm? atau bisa jadi juga karena motivasi intrinsiknya justru. Nah teman-teman untuk beberapa tips tadi semoga bisa diterapkan oleh teman-teman. Kalau merasa sendiri coba cari support system gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vivi Terima kasih banyak Kakak Hilya. atas sefruit Sefruit. tipsnya. Culture enggak? Culture enggak? Culture banget sih. Untuk hari ini semoga bermanfaat untuk sobat family semuanya. Saya Hilmaira Faiza dan narasumber kita pada hari ini Ibu Mufia Saida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.